Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendeteksi gangguan dengan menggunakan Megger. Ya, pada video kali ini kita akan mendeteksi gangguan dengan mode arc reflection ya pada alat Megger SG32 1500M. Oke. Langsung aja kita peragakan bagaimana cara mendeteksi gangguannya dengan mode arm reflection yang ada di Megger ini. Oke. Ya. Kita akan melihat satu persatu fungsi dari yang alat di sini. Nah, ini kita mengatur dengan memainkan jok atau knob yang ada di sini. Nah, ini bisa kita putar untuk memindahkan posisi kita dengan memutar saja. Ya, kita mulai dari rank. Ya, kita lihat rank dari posisi ini rank. Ya, rank ini untuk melihat panjang dari jarak maksimal yaitu 400. Ya. Nah, bisa kita ubah sampai 1 kilo ya, tapi standarnya 400. Kemudian tombol selanjutnya di sini ada pulse width ya, tujuannya untuk memperlebar gelombang yang ada di sini ya. Kita bisa coba cek. Nah, ini bisa kita atur lebarnya. Nah, kita atur lebarnya ya dengan mengatur pulse gelombangnya, lebarnya dengan pulse width. Oke, selanjutnya ada gain ya. Gain ini untuk mempertinggi gelombangnya, ya, tinggi gelombangnya. Kita cek, kita coba naikkan gelombang ya. Nah, ini. Nah, kita kecilkan. Nah, seperti itu ya. Ini untuk rendahkan gelombangnya. Ya. Next ada velocity. Velocity ini dari kecepatan rambat gangguannya, ya. Kemudian ada tes. Tes ini nanti pada saat kita akan mau mengecek apa yang mau kita cari, misalnya panjangnya, maka kita klik tes. Ya. Selanjutnya ada arm. Arm ini digunakan nanti untuk kita gunakan pada mode arc reflection, ya. Pada mode arc reflection. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi view. Ada view. Oke, ini untuk memperbesar gambar, bisa kita klik. Nah, kita bisa perbesar. Seperti itu ya. Kemudian ada mode. Nah, mode ada arc reflection, TDR, current impulse, loop off on, dan voltage decay. Tapi yang kita gunakan di sini nanti adalah arc reflection dan TDR. Ya. Next ada file untuk menyimpan file ya, reference. Nah, yang penting ini ada reference ya. Nanti objek yang akan kita ukur kabel tanahnya kita harus sesuaikan di sini dengan mengatur cable type ya. Berapa diameter dari kabel SKTM yang kita akan ukur, di mana titik gangguannya ya. Kita di sini bisa pilih kalau kabel XLPE 150 mili, maka kita pilih cari kabel yang XLPE di sini ya. Nah, kita cari ada nggak yang kabelnya dengan luas penampang 150 yang XLPE. Nah, kita cari. Ya, ini ada 35, 50, 70, 95, 185, 240, 300. Nah, ternyata tidak ada ya kabel 150. Maka kita ambil kabel yang terdekat ukurannya yaitu 185. Nah, nanti kita akan milih 185. Velocity-nya 82,4. Kita klik knob ini ya. Ya. Oke, seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang kita akan langsung melihat ya. Kita akan langsung melihat dengan menggunakan TDR ini di mana berapa panjang jarak dari kabel yang akan kita ukur gangguan kabel tanahnya. Kita kembali. Oke. Nah, ini tombol biru di TDR, artinya ini sudah siap kita untuk mengukur berapa panjang kabel yang akan kita ukur ya. Nah, kalau pada mode 2 ini untuk menetralkan. Tapi kalau kita mau menggunakan TDR, kita klik sekali, maka dia akan berada pada posisi TDR. Ini sudah siap kita untuk mengukur berapa panjang kabelnya
Oke. Oke, terima kasih. Pertama kita harus masih posisi arch modenya reflection sini. Kemudian pada mode TDR-nya ini kita posisikan modenya. Ini modenya adalah pada mode art reflection. Setelah mode reflection kita pilih pada arm ini. Nah, pada posisi di sini kode di posisi arm. Kemudian setelah ini pada reflection ini nyala, kita on kan dulu. Nah, pada masih on dulu, kita naikkan tegangannya. Walaupun di sini posisinya pada 16 surja, ini batas maksimumnya ringnya, kita rubah dengan voltage control ini, kita atur, kita nggak usah sampai 16, tapi kita atur yang misalnya sampai ke 12 kV saja, udah cukup kita. 12 kV. Nah, setelah kita tag ini, kita lihat di tes yang kabel yang tadi posisi kabel yang pada posisi ini kita tes benar dengan single shot, kemudian akan tampil. Nah, ternyata kabel yang posisi ini gelombang yang kabel normalnya dan kabel gangguannya yang kita kasih refleksi tadi tidak ada namanya titik yang titik gangguannya. Nah, kita akan coba lagi. Sekarang kita kabel yang titik gangguan. Monggo cek. Sama seperti ini lagi, kita akan on lagi, posisinya on. Kita tes lagi, kita lihat nanti. Kita tunggu sampai semuanya on normal kembali. Nah, kemudian ternyata ini adalah zero start, berarti kita posisi zero startnya belum pas. Kita matikan. Kemudian kita pilih off reflection lagi. Nah, setelah reflection kita modenya, tadi karena sudah modenya mode disarm, kita posisi arm lagi, kita pilih lagi, on kan lagi, kita pilih sampai 12 kV lagi. Ini pada posisi kabel yang kita curigain. Kita 12 kV, kita lihat tembak berapa ini. Nah, inilah perbedaan gambarnya. Pada gambar ini akan terlihat ada gambar yang kondisi kabel pada awalnya adalah kabel normal, ini kita lihat. Setelah kita injek dengan arc reflection, ada titik antara kabel yang dengan reflection tadi ini akan muncul. Yang gambar merah ini adalah posisi titik gangguannya. Berapa ringnya? Nah, ini kita pindahkan ke kursornya. Berapa titiknya gangguan? Kita kalau pengen lihat detailnya, kita posisinya ke gain-nya. Kita naikkan. Tadi posisi hilang gain-nya. Nah, ini. Kemudian kita posisinya kita lihatkan bagaimana di turunnya dia. Nah, kita lihat perbandingan kursornya sini, kita lihat di titik perbedaannya sini. Kemudian kita pindahkan ke kursornya, kita lihat titik turunnya. Nah, sekitar 86 meter dari kabel ujung kabel sini. Ini adalah titik gangguan perkiraan gangguan kabel tanahnya. Demikian, terima kasih.